Kalau di Indonesia udah lumrah, Civic itu untuk anak muda, kalau yang mature-nya yang dewasa. Ini dia Toyota Altis. Generasi 10. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Wah, ini adalah Altis, keturunan legendary dari Toyota. Ya, Toyota Corolla. Nama Altis di belakang nama Corolla ini sebenarnya hanya penambahan kata saja. Mungkin agar terdengar semakin mewah saja tambahan ini. Arti katanya sebenarnya ada yang bilang dari Yunani, yang artinya adalah tempat sucinya dewa Zeus, atau tempat berkumpulnya para dewa. Seakan Corolla ingin naik tahta dari yang sedan kecil, subcompact sedan, menjadi compact sedan. Karena subcompactnya jadi Toyota Vios, ya lumayanlah naik kelas gara-gara nama Altisnya. Namun apakah naik tahta ini menjadi lebih baik lagi di Corolla terbaru? Nonton video ini sampai habis. Sekarang kita bahas dulu sejarahnya. Sedikit sejarah mengenai Toyota Corolla. Kami sudah membahasnya di video-video terdahulu tentunya, yang tentang Corolla juga, seperti di video Corolla Twin Cam generasi ke-6, ada Corolla generasi ke-8, dan Altis generasi ke-9. Dan kami juga sudah bahas di Motomobi Retro seperti Corolla Veteran generasi ke-3, Corolla DX generasi ke-4, atau Corolla generasi ke-5. Banyak sekali pernah membahas Corolla ya. Nonton juga video-video tersebut ya. Dan jangan lupa subscribe channel Motomobi agar kami semua bahagia. Oke, sekarang kami membahas tentang Corolla yang ini. Corolla generasi ke-10, ya Corolla Altis, dengan kode bodi E140 atau E150. Pada zaman ini Corolla banyak sekali variannya di belahan bumi sana. Seperti di Jepangnya sendiri, Corolla dibuat narrow body atau yang tidak terlalu lebar dengan nama Corolla Axio, atau bentuk wagonnya dengan nama Corolla Fielder, atau versi ekspornya dibuat versi Corolla dengan wide body dengan kode bodi E150. Seperti di Amerika, Corolla XRS. Di Eropa punya bentuk hatchback juga dengan nama Corolla Auris. Bagaimana dengan di Indonesia? Kiblatnya mungkin ke negara tetangga seperti Thailand atau Taiwan dengan nama Corolla Altis dengan bentuk sedan 4 pintu. Di Indonesia Corolla Altis ini ada di tahun 2008 dengan varian paling rendah tipe J. Di tengahnya ada tipe G dan paling mewahnya namanya tipe V. Tapi pilihan mesinnya hanya satu saja, 1800 cc. Namun, tahun 2009 dibuat versi mesin yang lebih besar, yaitu 2000 cc, beda dikit. Untuk tipe V alias yang termewahnya, sedangkan tipe menengah, yaitu tipe G dan E, masih menggunakan mesin 1800 cc. Namun walaupun sama-sama 1800, menggunakan mesin yang baru untuk 2009-nya. Bagaimana? Makin penasaran dengan Corolla generasi ke-10 ini kan? Reviewnya dilanjutkan oleh Mamang Used Car, Mamang Ican. Silakan Mamang. Ini adalah Toyota Altis generasi ke-10 dan Mamang bilang ini adalah Altis yang paling elegan yang pernah dibuat oleh Corolla. Altis tapinya ya. Kalau Corolla kan dulu kan ya ada Great Corolla, itu adalah the best Corolla of all time gitu. Kalau ini di Altisnya, Corolla Altis yang paling elegan yang pernah Mamang lihat. Karena apa? Yang sebelumnya itu terlalu bapak-bapak gitu ya. Elegannya tuh terlalu elegan banget. Ini tuh ada sporty-sportinya. Tapi yang setelah ini, yang generasi 11, itu terlalu agak ke vios-viosan gitu. Tapi ini paling bagus yang pernah Mamang lihat di seri Altis. Karena hampir mirip sebuah Camry, cuman lebih kecil gitu. Jadi kenapa Mamang bilang ini adalah yang paling elegan, karena garis-garis bodinya juga enak dilihat gitu, sederhana cuman bermakna Allah. Dan ini banyak banget pejabat Altis gitu ya, yang pakai Altis yang ini daripada yang sebelumnya, daripada yang setelahnya. Ini yang paling banyak karena yang paling berkarisma gitu mukanya. Terus ini adalah generasi Altis yang paling tricky karena apa? Di
Generasinya, generasi 10 itu ada 2 tipe sebetulnya. Ya, yang pre-facelift ini yang sebelum ini gitu ya, itu ada tipenya tuh G sama V yang paling tinggi. Cuman setelah facelift di tahun 2009 tiba-tiba keluar yang ini. Ini adalah tipe yang 2000 cc, tipe teratasnya dari sebuah Altis. Dan di semua generasi Altis, cuman ini yang pakai mesin 2000 cc di Indonesia ya. Ya, jadi tipenya sesudah facelift di tahun 2009 ada tipe V 2000 gitu ya. Tahun 2010-nya keluar lagi tipe G yang 1800, tipe E yang 1800. Nggak tahu Toyota membuat itu kayaknya agak keder gitu sama Civic yang, ih kenapa sih laku terus? Jadilah dia buat versi yang lebih kencangnya, dikit tapinya. Jadi bedanya di mana Mang? Altis yang 18 sama yang 2000 cc. Dari grillnya, grill itu lebih simpel, lebih sporty, ada krom-kroman di pinggirannya doang. Sedangkan yang 1800 itu banyak kromnya. Terus dia sudah pakai headlamp HID, ya walaupun dia belum proyektor udah HID nih. HID cuma lampu jauh ini dia halogen, masih pakai bulb juga untuk lampu sennya, ada fog lampnya di sebelah sini. Terus ya setelah itu sih sama-sama aja ya, kan mesinnya juga begini aja. Penasaran mesinnya? Jadi mesinnya ini beda sendiri ya, walaupun ya basisnya hampir mirip-mirip dengan yang 1800-nya, cuman digedein gitu, digedein lah kapasitas engine-nya. Panas. Dia punya kode 3ZRFE 2000 cc, dia menghasilkan tenaga 158 PS. Dan torsinya adalah 205 Nm yang dibagi ke roda depan. Dan ya, ini adalah facelift yang paling niat. Karena apa? Dari mesinnya juga berubah, transmisinya juga dirubah. Yang sebelumnya 4 speed, ini menjadi CVT. Ya. Kalau Mamang masih prefer yang biasa aja, takut perawatannya itu loh, CVT loh. Dan lebih mahal sih, CVT pasti lebih mahal daripada yang konvensional biasa. Jadi kalau pengen yang nggak khawatir gitu ya, pilih yang pre-faceliftnya. Tapi ini lebih kencang gitu, 7 speed lagi, 7 speed CVT gitu, yang bisa disimulasikan gitu. Nah terus bagian sampingnya tuh dia punya kontur-kontur yang sederhana aja tapi elegan gitu loh, tarikan-tarikan garisnya. Bahkan nggak ada garis ya, nggak ada lancip-lancipnya, semua membulat gitu. Nah dia pakai velg yang semuanya sama, dari tipe V yang termewah, yang tengah, yang G, sama yang paling bawah yang tipe J, sama pakai velgnya ini. Jadi nggak dibedain. Dia pakai profil ban 205-55 ring 16, depannya cakram, belakang cakram. Tapi untuk yang tipe J dia belakangnya tromol. Nggak ada yang aneh-aneh sih desain-desainnya sih kalau Altis yang tipe ini ya. Terus dia udah pakai keyless, ya. Bagusnya keylessnya, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah, itu kan disebutnya ada tombolnya tuh ya, ada tombolnya. Cuman kita nggak usah mencet tombolnya aja. Keren. Jadi untuk apa tombol sini? Coba yang sana. Ini nggak ada tombolnya, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti cuma di situ ada sensornya. Nah ini panjangnya tuh nggak panjang-panjang amat ya, memang kelasan Corolla gitu ya. Kalau Camry kan 4,7, 4,8, ini 4,5 meteran aja. Wheelbase-nya 2,6 meter. Terus di sini ada krom-kroman, ada lampu sen di sini, tapi masih pakai bulb. Ini enak nih maintenance-nya. Nah ini dia bentuk belakangnya seperti ini. Tuh kan Camry-Camryan gitu ya, yang pada zamannya begini gitu. Cuman dikecilin dikit, jadi kesannya tuh mewah jadinya gitu Altis yang ini. Nah ini adalah yang facelift, dia ada bulet-buletan kayak gini, lebih clear. Sedangkan yang sebelumnya itu kayak merah semua gitu. Terus ada sini nih, ini lampu mundurnya. Kalau yang sebelumnya tuh nggak ada di sebelah sini. Terus ada chrome lagi di sebelah sini. 2.0 V, nah ini ada yang 2000 cc, Corolla Altis. Sensor-sensor, nih. Sampai sensor depan, karena yang 2000 cc ada sensor depan juga, ada sensor belakang. Kita lihat bagasinya. Ini bagasinya nih gini ya. Jadi Corolla tuh dari dulu nggak tahu kenapa dia mementingkan bagasinya yang gede daripada ruang penumpangnya yang besar gitu loh. Sedangkan Honda kebalikannya, interiornya pengen gede, orangnya tuh enak, bagasinya lebih kecil. Jadi ya Corolla besar sekali. Ini tas golf muat di dalam sini dengan enaknya. Kita lihat bawahnya. Wah, ada ban cadangan. Ban cadangannya juga full size, dongkrak segala macam ada di sini. Tapi kalau pengen lebih luas lagi, nah ini tuh bisa dilipat walaupun nggak flat floor amat. Cuman ini berguna kalau bawa barang yang
panci, iya. Panjang. Enak nih Altis nih. Jadi bener kan dewasa gitu daripada Honda gitu. Nah ini joknya udah kulit ya untuk yang 2.0. Joknya kelihatannya empuk nih. Cuman gini, lihat deh. Tuh kan, ini posisi duduk mamang. Nggak gede-gede amat belakangnya, ada 3 jari gitu ya. Cuman kaki bisa enaknya di bawah sini, di bawah jok. Terus juga headrest, cukup terbatas, cuman duduknya enak. Joknya empuk, duduknya enak, nggak terlalu tegak ininya. Jadi cukup nyaman lah kalau perjalanan jauh juga. Cuman memang agak sempit di sininya aja. Nah, terus kita dapat headrest itu 3 gitu ya, yang benar-benar bisa di adjustable. 3-3-nya enak kayaknya duduknya. Cobain. Tuh kan enak. Cuman lihat mentok nih 2 jari lagi. Kalau di sebelah sini 3 jari. Terus di belakang kalau tipe 2.0 kita dapat sunshade belakang. Yang 1.8 enggak. Speaker itu ada di belakang tuh. Oh, tuh ada speaker di belakang. Jadi bukan di pintu, masih di belakang. Padahal ini tahun 2008. Biasanya yang di belakang itu tahun 90-an. Terus ada kantong pintu sini. Di pintu juga ada bottle holder tuh, disisain space buat bottle, terus juga beberapa minuman. Sini juga ada tempat lagi, ada asbak. Terus juga ada armrest. Sini ada cup holder juga. Ada lampu kabin di bagian tengah. Jadi belakang nggak terlalu gelap, nggak terlalu serem. Nah ini depannya, lihat nih. Mau cerita di pintu dulu ya. Pintunya tuh two-tone gini, atasnya empuk, sininya keras, ada wood panel yang doff seperti ini. Power window-nya ada 4 dan sini ada central lock dan window lock. Nah, ini kan lihat, botol tuh muat di sini gitu. Udah mulai praktis. Kita bahas joknya. Joknya tuh ya sama ya dengan belakang, keempukannya dan kulit. Kulitnya tuh kayak Mercy tahun 90-an gitu. Kerasannya kayak gitu juga. Terus kalau untuk yang 2000 cc atau tipe V itu udah ada ini dah tuh elektrik jok. Terus ada 6 dong. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga lumbar supportnya juga elektrik ya. Jadi ini kursinya bisa tiba-tiba hamil kalau didudukin. Nih kuncinya tuh sebetulnya ini warna krem ya, cuman udah dibungkus biar lebih awet ya. Warna krem mirip-mirip seperti Camry juga itu. Terus udah keyless entry dan auto start stop engine. Oke, ini adalah interior yang tipe V. Bedanya di mana dengan yang 1800 atau tipe G di bawahnya atau tipe tengahnya. Di sini, di dashboard sini, kalau yang tipe 2000 cc ini warnanya hitam, sedangkan yang 1800 coklat tua gitu. Tapi bawahnya tetap sama, warnanya beige begini. Terus bedanya di mana lagi? Di center clusternya. Kalau yang tipe 1800 dia pakai index tape-nya, sedangkan yang 2000 cc itu udah pakai layar seperti ini. Dan hebatnya di sini sudah ada Bluetooth, sudah ada DVD gitu ya, sudah ada yang namanya map. Ya ini yang dikasih sama Toyota zaman dulu. Nah map ini difungsikan dari SD card yang di sini. Jadi SD card ini bukan untuk membaca MP3 atau apa-apa, untuk membaca map. Ya map ini map zaman dulu yang harusnya diupdate terus sama Toyota. Terus di bawahnya ya sama aja. Kalau yang 1800 ada temperaturnya. Ini lengkap sekali, alat semburannya lengkap sampai front defogger. Terus yang 2000 cc dia punya parking sensor atau sensor depan sama belakang nih nyala. Sedangkan yang 1800 nggak ada. Oke, kita bicara sampai ke instrumen cluster. Nah kalau dinyalain gitu ya, ini langsung berwarna putih nih backgroundnya, speedonya. Terus ada indikatornya juga, ada odometernya. Dan di sini ada temperatur gauge sama fuel gauge. Terus di MID-nya ada apa aja, Mang? Ada average speed. Terus juga ada elapsed time, ini nggak tahu ya, berkendara lah, lama berkendara. Terus ini unitnya pengen kilometer per liter atau per 100 km. Kita sih biasanya kilometer per liter ya. Terus ini jam digital, current-nya berapa, kalau kita semakin ngegas semakin boros bisa kelihatan di situ. Terus juga ada eco mode-nya juga ada di sini. Nah, eco mode, terus juga ada average-nya 8,5 km per liter. Ini tadi diem ya mobilnya ya. Sebetulnya nggak segitu-gitu amat. Range-nya dengan bahan bakar tersedia segitu. Dah. Average speed, balik lagi.
sama temperatur luar. Karena 2000 cc gitu harus kencang. Ada pedal shift. Ada cruise control juga. Kalau yang 1600 nggak ada. Terus setirnya, bawahnya tuh agak-agak flat bottom, agak. Ini kayak masih bulat, padahal ini ada flatnya sedikit gitu loh. Ada kesenangan apa aja di sini untuk pengaturan audio sebelah kiri, tombol sebelah kiri di setir, sebelah kanan itu pengaturan MID. Dah. Oh, di sini juga ada tombol-tombol, ada retract, ada electric mirror, ada navigation-nya mau off atau on. Terus juga ada pengaturan manual leveling headlamp. Dah, selesai tombol-tombolnya itu aja. Sekarang kita bahas akomodasinya. Untuk sekelas sedan Altis banyak banget tempat penyimpanan ya. Tadi kan di trim pintu ada botol-botol holder gitu ya. Terus juga di sini tuh bertingkat soft opening lagi. Terus di sini ada untuk asbak tuh, asbak, ada power socket di sebelah situ, ada cup holder lagi. Di sini juga gitu ya. Diet banget tapi mau bisa sulap. Jadi dalam. Ini lumayan lah, bisa nyimpan botol 4 biji yang 600 ml. Dalam soalnya. Dah, cukup banyak. Di atas ada sun visor. Nih kalau cewek-cewek suka nih, ada lampunya. Terus juga lampu kabinnya ditekan kayak gini. Kan simple kan? Keren loh, Altis. Enak emang duduknya. Sebetulnya enakan Civic sih. Cuman ini lebih mature, lebih ya biasa aja, ergonomisnya masih tetap dapat gitu ya. Ada teleskopik gitu ya, ada tilt steering juga. Cuman tilt steeringnya tuh nggak terlalu ke bawah gitu. Jadi masih agak gantung. Jadi kalau nyetir tuh lebih enak begini. Terus duduknya juga enak, joknya empuk, bolsternya lumayan, nggak gede-gede amat. Lebih enak di Civic sebetulnya duduknya. Cuman ini juga udah oke. Tapi pengemudi seperti bapak-bapak kayak Mamang gitu ya, om-om ini pertengahan tahun gitu ya. Ini udah sangat cukup. Sekarang Mamang pengen coba mobilnya. Apakah enak? Apakah lebih enak dari Civic FD? Kita coba ya. Nah, Mamang udah di dalam Altis nih. Yang facelift 2000 cc. Ya, posisi duduknya sama aja dengan Altis yang facelift. Padahal kan ini dibuat sama Toyota, pengen ngimbangin sportinya atau kencangnya dari Honda Civic gitu ya. Cuman ternyata posisi duduknya sama-sama aja. Masih terlalu nyaman untuk sebuah sedan sporty dengan 2000 cc. Ya, sayangnya di situ. Mestinya kan misalnya 2000 cc emang dibuat lebih kencang, joknya dirubah menjadi agak-agak bucket seat gitu ya. Kalau Altis enggak. Yang penting ada mobilnya tuh kenceng gitu ya, membuat takut si Civic gitu aja. Tujuannya cuma gitu doang. Makanya setelah yang generasi 10 ke 11, udah deh, dia nggak akan ikut-ikutan lagi ke Civic karena Civic udah terlalu wow, terlalu sporty, terlalu muda. Altis jadi ya mobilnya udahlah biasa aja lah, yang penting gua ngejar nyaman gitu ya, ngejar irit. Ya jadinya hybrid. Altis turbo itu nggak ada, yang ada Civic turbo. Altis cuma ada hybridnya, emang buat nyaman-nyamanan sih kalau Altis. Terus dipakai oleh pejabat lebih cocok kalau ini. Kalau pakai Civic FD pejabat gitu ya, nggak cocok. Cocoknya ke sini. Jadi makanya yang udah dewasa kayak Mamang gitu ya, nggak arogan, yang pemikiran tuh udah matang gitu ya. Perawatannya enak gitu ya, Toyota lagi. Altis sudah yang bisa ngejawab sedan kelas menengah. Visibilitasnya tuh enak banget ya Altis ya, gede banget kacanya gitu loh kerasanya. Terus juga dashboardnya tuh jadi rendah, pilar A-nya nggak ngeganggu sama sekali. Pantesan enak banget dipakai untuk tiap hari daily driven gitu, enak banget nih mobil. Ke belakangnya juga luas. Padahal ini sebuah sedan, biasanya sedan belakangnya tuh nggak terlalu luas-luas banget, ini luas nih. Ke belakang tuh kelihatan kemana-mana. Terus Mamang waktu masuk terus nyetir itu nggak perlu ada adaptasi dulu gitu, kayak mobil ini tuh kayak udah lama dipegang sama Mamang, jadi mobilnya tuh user friendly juga. Cuman memang kita kayak ngerasa agak bosen ya di sini, tidak seatraktif Civic FD yang interiornya tuh wah gitu ya. Kalau ini tuh biasa aja. Cuman kalau orang yang baru nyetir kayaknya masuk ke sini nyetir di Altis itu gampang kenalinnya, kiri kanan depan belakangnya bannya ada di mana tuh gampang. Suspensinya juga empuk, ini lebih empuk daripada FD ya. Mamang
Mamang akui ini lebih empuk, lebih nyaman, lebih moderat. Ya memang untuk mobil dewasa gitu loh. Kalau FD tuh kayak buat sporty, memang lebih agak-agak kaku sedikit suspensinya. Setirnya memang nggak enteng-enteng banget, ya tapi ini cukupan lah, cukupan. Kalau untuk cewek juga tidak mengganggu sama sekali. Ada yang lebih berat daripada ini. Handlingnya so-so untuk sebuah sedan. Orang bilang makanya nggak terlalu sesporty FD. Cuman ini nyaman kalau untuk dipakai cruising jarak jauh dengan jok seperti ini, posisi duduknya begini, ini nyaman. Nggak bikin pegel sama sekali. Pedal gasnya enteng, udah gitu pedal remnya khas Toyota yang bisa diurut-urut gitu loh. Jadi pakemnya tuh tingkat kepakemannya tuh kita bisa ngerasain. Ada yang beberapa mobil yang kalau kita injek tuh nggak terlalu respon, cuman begitu diinjek itu kayak kaget, pakem sekali. Kalau ini nggak, ini bisa diurut. Khas Toyota lah. Wah benar ini kalau dipakai jauh sih enak ya. Terus tingkat kebisingannya juga masih oke. Ini karena bannya mungkin pakai yang tahun tua ya, belum diganti sama pemiliknya, jadi agak-agak berisik masuk ke dalam. Suara mesinnya oke, traffic noise-nya cukupan. Nggak dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak. Jadi kalau mau bilang ke depannya overall skornya adalah 7 dari 10. Udah oke lah untuk harganya. Udah gitu karena ini adalah tipe yang 2000 cc, dia punya cruise control, nambah nikmat aja kalau jalan jauh. Aduh enak bantingannya, nggak bikin mabok. Memang ya kalau dibandingkan sama Camry ya jauh lah ya. Tapi untuk sebuah Corolla, sebuah sedan yang di bawahnya kastanya, ini udah cukup banget untuk daily driven di tol, terus juga masuk keluar kota kayak gini. Ini nyaman nih mobilnya. Kayak memang driving impressionnya tidak se-fun yang namanya Civic FD. Oke, ini kan 2000 cc ya, harusnya kenceng. Tapi dengan CVT, mamang kurang yakin. Kita coba bejak. Oke. Wah. Oke. Ini padahal perbedaan tenaganya dengan yang 18 itu tidak terlalu signifikan ya, yang 158 PS sama 151 PS. Cuman kok ini kayak lebih narik ya? Cuman karena ini CVT ya, jadi kayak kurang asik aja gitu ngegenjotnya gitu. Oke, sekarang menurut Mamang, Altis ini buat siapa? Buat para om-om atau tante-tante yang udah dewasa yang nggak mau modifikasi mobil. Mungkin sedan ini adalah salah satu yang cocok gitu ya. Kalau misalnya budget yang nggak ada untuk merawat Camry, ya ini Altis ini pas di tengah-tengah. Tidak semurah Vios, tidak semahal Camry, dia berada di tengah-tengah. Spare partnya lumayan banyak tersedia. Ya namanya Toyota lah, gampang. Tinggal masuk ke dealer manapun pasti ada spare partnya. Jadi predik Mamang, kalau misalnya lagi cari sedan yang misalnya 100 jutaan, 110, 120, Altis ini bisa jadi pilihan. Atau kalau misalnya masih terlalu mahal, yang 2000 cc, cari aja yang 18, lebih murah sedikit. Dan konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih irit. Ini kalau bisa dibilang ya, konsumsi bahan bakarnya ya 19, 110 di dalam kota ya. Kalau luar kota 114, 113-an. Overall mengenai Toyota Corolla Altis generasi ke-10, cocok untuk Anda yang menginginkan sedan yang tidak neko-neko dan enak untuk digunakan sehari-hari. Ya, Toyota memang jagonya membuat sedan yang tidak rewel, siap mengantarkan Anda beraktivitas ke kota manapun, bahkan keluar kota. Mengenai perawatannya, relatif murah dan mudah, dan juga dealer resmi Toyota ada di mana-mana. Ada peace of mind-nya itu, rasanya tenang, sehingga memeliharanya mudah sekali. Untuk pajak per tahun Corolla Altis ini adalah 3,2 juta rupiah saja. Ya lumayan terjangkau. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Mm-hmm.